Haleluya. Selamat datang di channel GKI Ambarawa. Hari ini kita mau belajar renungan firman Tuhan yang akan jadi berkat bagi semua pendengar. Judul kita hari ini yaitu Datanglah kepada firman Tuhan. Moto kita dalam channel kita ini yaitu Yohanes 6 ayat 58. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ialah hidup yang kekal. Perkataan firman Tuhan adalah hidup yang kekal. Artinya memberikan kita hidup saat ini dan juga yang akan datang sampai kepada kekekalan. Nah, dari seri pertama khotbah kita, pelajaran kita pada hari ini ialah kita belajar dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya segala sesuatu dimulai daripada Tuhan sendiri. Kehidupan dimulai oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita mulai di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memulai segala sesuatunya. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan sekalipun, datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Dia yang pegang kendali atas hidup saudara. Jangan pergi ke tempat yang lain. Murid-murid tadi berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan inilah hidup yang kekal, yang memberikan kehidupan. Hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan setiap hari ini. Untuk mulai belajar firman Tuhan, saudara perlu mulai daripada kitab Kejadian. Alkitab kita dimulai dari kitab Kejadian, bukan dari kitab Matius, tapi dari kitab Kejadian. Jadi belajarlah mulai dari kitab Kejadian, sehingga ketika kita tahu sejarah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, sejarah Alkitab kita. Lalu ketika di luar sana orang menerangkan mirip nama-nama seperti tokoh dalam Alkitab kita, tetapi ceritanya berbeda, kita tahu itu palsu. Karena kita tahu Alkitab kita, tokoh-tokoh sejarahnya tercatat dalam sejarah dunia. Nah, saudaraku, belajarlah. Kita mulai tadi dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kalau Tuhan mencipta, Tuhan itu menciptakan dengan sempurna. Dia tidak setengah jalan kalau menciptakan sesuatu. Dia ciptakan langit dan bumi begitu sempurna. Tetapi kalau saudara lihat sampai pada ayat yang kedua, ada terjadi sesuatu di sana. Dikatakan bumi belum berbentuk, bahkan kosong. Itu saudaraku, ada terjadi sesuatu. Lucifer, malaikat dari sorga, ketika berontak, lalu Tuhan lemparkan dari sorga ke bumi. Lalu Lucifer ini jadi setan, merusak semua ciptaan Tuhan itu. Maka sampai bumi jadi tanpa bentuk, bahkan jadi hampa. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan tidak diam. Dia memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh setan. Oh, Tuhan mulai melayang-layang, mengerami, berkuasa di tengah-tengah yang hampa itu, untuk menciptakan kembali. Lalu diciptakannya terang supaya kelihatan semuanya. Nah, saudaraku, ingatlah, ketika dosa, setan merusak hidup seseorang. Dosa akan membuat hidup seseorang itu tanpa bentuk, keadaan hampa. Artinya seseorang itu tidak tahu dari mana lagi dia memulai, bagaimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana akhir daripada masalah itu selesai, pergumulan itu selesai. Tidak mengerti, tidak ada bentuknya, hampa, tidak dapat dipenuhi dengan apapun.
Tidak dapat diisi dengan apapun. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Jangan bermain-main dengan setan. Dia akan merusak hidup saudara sampai tanpa bentuk. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ajak saudara, loka dari kita seperti itu, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan sampai meresap kepada sumsum dan tulang-tulang kita, menguasai seluruh hidup kita, mengerami seluruh hidup kita. Sebab firman Tuhan itu, Roh Kudus menguasai hidup kita, memberikan terang dalam hidup kita, menciptakan terang dalam hidup kita. Saudara tahu, kalau terang ada dalam hidup saudara, kalau hatimu terang, kau akan damai. Kalau pikiranmu terang, maka kau berpikir dengan baik. Kalau matamu terang, kau dapat melihat, kau dapat mengerti apa yang harus kau perbuat, kau mengerti jalan keluar atas hidupmu. Itu sebabnya hari ini belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, sampai engkau diarami betul-betul Roh Kudus, firman itu menguasai hati saudara, sehingga tercipta terang dalam hidup saudara. Hidupmu terang, engkau diberkati, masa depanmu terang, engkau melangkah dengan penuh kepastian. Haleluya. Hari ini, hari Senin, hari yang baru bagi kita. Pertama, datang kepada Tuhan supaya engkau memiliki terang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang engkau merasa hatimu gelap, engkau merasa hidupmu tanpa bentuk, hampa rasanya, jangan pergi kemana-mana. Datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mulai ucapkan firman Tuhan, sampai terjadi sesuatu yang baru dalam hidup. Maka kemenangan akan menjadi milik. Terima kasih saudara. Saya mau berdoa kepada saudara. Ada beban pergumulan saudara, mau berdoa dan memberkati setiap pendengar pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini, yang hidupnya hari ini merasa hampa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan terang dalam hidupnya, sehingga dia dapat melihat bagaimana dia menyelesaikan pergumulannya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengar program ini, berkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan ikuti terus program-program kita, dan setiap hari saya akan ada bersama dengan saudara untuk menyampaikan pelajaran firman Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan secara sistematis dimulai daripada kitab Kejadian, nanti kita sampai akan akhiri kitab Wahyu, dan kita belajari apa isi daripada kitab kita, dan kita akan temukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita, yang membuat hidup kita berkemenangan, yang membuat kita sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.